Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadila Putri, perwakilan dari kelompok 12 yang beranggotakan Jeremia Silalahi, Nadia Puspita, Nadira Isnamiasni, dan saya Sadila Putri. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu yang soalnya bagaimana cara kerja memori seseorang yang mengalami atau mengidap kondisi patologis. Jawabannya adalah semua sensor masuk secara bersamaan dengan intensitas yang sama kuat. Pendengaran, penglihatan, dan mengacaukan aliran sensor ke otak. Sehingga responnya pun sering salah atau tidak pas. Ini menjelaskan mengapa sering timbul sikap ganjil pada ABK yang tidak pas dengan situasi. Misalnya, melihat orang baru yang dikenal, maka ABK yang menutup telinga, mengamuk, atau tantrum, dan lain-lain. Menjadi tugas orang tua untuk memahami ini dan mengurangi sensor yang masuk. Kemudian, secara bertahap, bisa dilatih untuk makin ditambahkan. Jadi di awal, untuk bertanya, maka bertanyalah di ruang sepi. Fokus pandangan mata orang tua ke mata anak. Setelah bisa, maka ruangan bisa dengan tambahan suara musik lembut. Setelah bisa, maka step selanjutnya, ruangan dengan musik agak keras dan ada orang lain. Begitu seterusnya, sehingga suasana yang dihadirkan makin kompleks. Kalau perlu di tempat umum yang ramai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan memori. Yang pertama ada model memori. Memori merupakan sebuah fungsi kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Memori dapat dibedakan menjadi memori sensoris, memori jangka pendek, memori jangka panjang. Usia sangat mempengaruhi kemampuan mengingat seseorang. Semakin bertambah usia seseorang, semakin besar kapasitas memori yang bekerja, sehingga sangat berpengaruh terhadap daya ingat seseorang. Sistem memori terdiri dari memori episodik, memori semantik, dan memori prosedural. Masih pada model memori, pemrosesan informasi secara umum dimulai dari input suatu informasi atau encoding, dilanjutkan dengan penyimpanan sensoris, penyaringan, pengenalan pola, tahap seleksi, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Selanjutnya ada sensory memory dan short-term memory. Memori memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Penelitian tentang memori telah menggarisbawahi proses perekaman, penyimpanan, dan penarikan kembali, disertai dengan teori tentang bagaimana proses-proses ini terjadi. Ingatan manusia juga tidak sempurna, seperti yang sering kita alami. Bukan hal yang aneh ketika kita melupakan suatu hal yang sederhana sekalipun. Hal-hal tersebut merupakan fenomena kecil tentang kegagalan memori atau lupa. Selanjutnya, long-term memory. Long-term memory atau ingatan jangka panjang adalah suatu proses yang terjadi pada sistem otak, di mana otak menerima informasi dan disimpan secara permanen. Dan ingatan jangka panjang ini sendiri bisa kita ingat walaupun sudah begitu lama terjadi. Baiklah, sekian jawaban dari kelompok 12 dan penjelasan tentang memori dari beberapa kelompok yang sudah tampil. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.